قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Bapak-bapak jemaah Masjid Teladan rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini yang Allah Ta'ala berkati, setelah kita mengamalkan salat kita akan mempelajari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang di dalamnya terkandung banyak faedah dan keberkahan sebagai bekal bagi kita meniti perjalanan dunia ini dan mendapatkan pahala yang besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap salat kita tadi, sunnahnya atau wajibnya, Allah Subhanahu wa taala terima dan berikan berkah, dan bisa kita lihat nanti hasilnya di kubur dan juga di akhirat kita. Allahumma amin. Pada tema kali ini insyaallah, dan sebelumnya mohon maaf karena saya tidak tahu berapa yang akan datang, jadi saya cuma bisa 15 kopi saja atau 15 print ya. Sekiranya saya tahu lebih dari 20, maka ya qadarullah ya. Temanya menabung untuk bangun rumah di surga. Jadi ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terpisah. Amalan-amalan yang merupakan cicilan membangun rumah di surga Allah. Yang mana amalan ini berbeda satu sama lain, dan wallahu alam secara logika dan zahir dari hadis-hadis itu, setiap kita mengamalkan itu tuntas maka dapat satu rumah di surga. Yang mana rumah tersebut tentu tidak bisa kita kiaskan dengan rumah kita di dunia, semewah apapun. Pasti jauh lebih baik dari dunia dan seisinya rumah itu. Ya, pasti itu. Dan kita bisa mengoleksi rumah di surga Allah, menanam dan membangun rumah itu dengan izin Allah sejak sekarang dengan amalan-amalan yang Rasulullah SAW sabdakan ini. Artikel ini karya Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah. Kita langsung saja membacakannya. Rumah, kata beliau, rumah adalah tempat berteduh dari terik panas dan hujan. Itu kalau di dunia. Di surga ya tidak ada terik panas, kehujanan, enggak ada, semua enak ya. Tempat beraktivitas kita, tempat bercengkrama dengan istri dan anak-anak kita. Semua orang berusaha untuk membangun rumah dengan banting tulang dan memeras keringat, itu di dunia ya. Bahkan walau dengan modal nekat hutang sekalipun, itu di dunia, demi impian memiliki sebuah rumah. Dan tidak semua manusia punya rumah, maksudnya kadang ada yang ngontrak, nyewa ya, beda-beda. Bahkan kebanyakan dari manusia, dari pekerja itu ngontrak atau ngekos ya. Belum punya rumah, punya sendiri belum. Tapi banyak orang lupa nih, kaum muslimin di antara kita nih mungkin lupa atau belum tahu bahkan semegah atau semewah apapun rumah kita, yakinlah itu hanyalah rumah sementara yang kalau kita mati kita wariskan ke anak atau ke keluarga ahli waris ya. Kalau kita mati nanti, jadi nggak selamanya. Suatu saat pasti kita akan meninggalkan rumah kita ini. Kalau kita punya rumah, itu sebenarnya udah sepakat ya hal seperti itu ya, kita semua udah tahu. Tetapi kan
ternyata di surga itu akan ada rumah buat kita. Kalau kita mengamalkan amalan-amalan berikut, yang sebagiannya sangat mudah insyaallah. Dan saya berharap kita dapat mengamalkan dan bisa bahkan setiap hari mendapatkan satu rumah atau lebih di surga Allah. Sekarang nggak kelihatan, namun nanti lihat insyaallah. Tapi selama ikhlas dalam mengamalkannya, ya. Oleh karenanya marilah kita berjuang untuk menabung dan mencicil pembangunan rumah-rumah kita yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa amalan untuk mencicil bangun rumah di surga. Yang mungkin belum dapat kertasnya, semoga bisa diingat ya. Atau saling mengingatkan nantinya. Pertama, melaksanakan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini salat sunnah yang sunnah muakkadah, yang ditekankan sebanyak 12 rakaat sehari semalam. Ya. Dari 24 jam itu kita punya 5 salat wajib kan Pak ya. Nah, ada yang namanya salat rawatib yang ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk kita laksanakan. Jumlah totalnya 12 rakaat. Nah 12 rakaat itu tertentu, bukan semau kita. Maksudnya ada tertentu 12 rakaat itu, dan harus kita hafalkan Pak. Semuanya dari kita insyaallah. Hafalkan, kemudian yuk kita amalkan semampu kita. Nah 12 rakaat itu ada di sebelum atau sesudah sholat fardu. Ya, rawatib namanya juga kan. Tetapi tidak semua dari sholat-sholat itu adalah masuk ke dalam 12 rakaat ini yang dapat rumah. Jadi begini, kita ada sholat sunnah qabliyah subuh, benar? Tadi udah alhamdulillah 2 rakaat. Kita ada sholat sunnah qabliyah zuhur dah. Salat ba'diyah zuhur juga ada. Ada qabliyah asar. Ya, juga kadang sebelum maghrib, maksudnya sebelum antara azan dan qomat maghrib, itu kita juga bisa salat 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Ya, tapi kita perlu tahu berapa jumlah yang disunnahkan oleh Rasul dan berapa jumlah yang sangat ditekankan sunnahnya oleh Rasul. Itu beda. Ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah muakkadah. Sunnah yang muakkadah ini yang disebut rawatib, yang totalnya 12 rakaat sehari semalam, dan itu yang insyaallah memberikan kita pahala insyaallah dengan izin Allah rumah di surga nanti. Ya. Akan kita beritahu insyaallah, dan tolong dihafalkan jemaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, salat sunnah qabliyah subuh. Itu 2 ya. Dan itu salat sunnah qabliyah subuh saja ada pahala khusus. Kata Rasulullah SAW, salat sunnah fajar ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau misalnya kita dalam seumur hidup tadi, dalam seumur hidup, misalnya bapak-bapak maaf mungkin 50 tahun misalnya, atau 60 tahun, baru sholat subuh sekali, maksudnya baru sholat sunnah fajar subuh sekali aja tadi ini, itu sudah mendapatkan insyaallah lebih baik dari dunia dan seisinya. Misalnya seumur-umur baru sekali itu aja, gimana kalau tiap hari? Subhanallah, gitu kan? Itu termasuk dalam sholat sunnah rawatib yang dianjurkan sangat oleh Rasul dan menjadi modal untuk membangun rumah di surga Allah. Oke, itu udah ya. Kita nggak berbicara tentang sholat syuruk nanti, itu lain lagi. Sholat syuruk nanti terbit matahari itu lain lagi. Kita nggak berbicara tentang sholat duha, bukan, itu lain lagi. Atau sholat setelah wudu, itu lain lagi. Nah, nanti kan ada zuhur nanti jam 12 atau sebelum jam 12 berapa menit itu, kan? Nah, sebelum sholat zuhur, qabliyah zuhur itu ada 4 rakaat antara azan dengan qomat. Ya, kalau mungkin di sini berapa menit kira-kira Pak? Di sini jarak antara qomat sama azan zuhur 8 menit cukuplah 4 rakaat ya. Asal datangnya dari awal. Ya. 4 rakaat itu biasanya ini 4 rakaat 2 kali salam. Tapi sebagian ulama membolehkan mau digabung juga silahkan.
Tapi harus dengan niatan dari awal 4 rakaat. Tapi kan normalnya dua-dua ya, dua-dua aja lah. Itu 4, dua sebelum zuhur. Maksudnya sebelum qomat. Nah, dua ini 4 jumlahnya itu masuk ke dalam 12 rakaat ini. Untuk membangun rumah juga. Kalau kita melakukan itu ditotalkan dengan sholat sunnah subuh tadi sudah berapa? 6. Berarti masih ada 6 lagi nih sisa untuk membangun rumah di surga Allah. Oke, kemudian setelah 4 selesai kita sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat normal jemaah ya. Nah, setelah sholat zuhur itu ada sholat sunnah juga ya, ba'diyah juga. Nah, sholat sunnahnya ini bisa atau boleh 4 rakaat. Boleh 4 rakaat, dua. Tetapi 2 rakaat pertama ini ditekankan, 2 rakaat kedua biasa, sunnah biasa. Tidak ditekankan, maksudnya boleh dilakukan dan enggak masalah. Tetapi yang masuk ke dalam rawatib 12 hanyalah 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelahnya untuk menggenapkan 4 itu sunnah biasa, enggak masuk di sini. Bisa difahami, Pak? Saya ulangi, moga-moga paham dan hafal. 2 rakaat sebelum subuh udah jelas. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur 6 jadinya. Tambah 2 rakaat setelah zuhur 8. Udah 8 tuh alhamdulillah. Kalau mau nambah pahala lagi ya tambah 2 lagi salat sunnah biasa, cuman enggak dihitung sampai 10 enggak. Masih 8 untuk membangun rumah. Berarti kita masih butuh 4 lagi ya untuk 12. Bisa difahami Bapak sekalian? Baik. Kemudian bagaimana dengan asar? Kita tahu asar enggak ada ba'diyah ya. Habis asar salam, zikir, selesai udah balik ke rumah atau aktivitas masing-masing. Nah, adapun asar. Baik, sebelum ke asar Pak, saya mau ini fadhailul amalnya ada juga di antara amalan sebelum ke asar masih zuhur, masih zuhur. Di antara kata Rasulullah SAW, orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur dijaga dari api neraka. Ya, yang konsisten semampunya, tapi ya kan kadang-kadang bolong nggak masalah, tapi semampunya. 4 ya. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, kalau terbiasa kayak gitu dijaga dari api neraka insyaallah. Itu faedah atau berkah lain lagi tuh. Ya. Nah, sekarang ke asar. Asar ini kita qobliyah asar boleh sholat 2, boleh sholat 4. Ya, boleh sholat 2, boleh sholat 4. Tetapi keempat-empatnya bukan termasuk ini. Bukan termasuk 12 yang bisa membangun rumah, bukan. Ya. Jadi boleh 2, boleh 4. Boleh 2 karena kata Nabi SAW, bainal azanan, di antara kedua azan, yaitu azan dan qomat ada sholat 2 rakaat. Maka boleh 2 rakaat. Dan hadis lain Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah merahmati orang yang melakukan 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi boleh 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi ada doa khusus dari Nabi SAW itu. Cuma bukan masuk ke dalam rawatib yang ditekankan oleh Rasul. Berarti kita masih 8. Butuh 4 lagi masih. Yuk beranjak ke maghrib. Kan qobliyah asar gak ada nih. Maghrib, azan, beduk maghrib. Setelah azan maghrib, boleh gak kita sholat 2 rakaat? Boleh. Tetapi itu sholat sunnah biasa. Tidak dianjurkan sangat-sangat. Silakan sholat 2 rakaat, silakan. Enggak sholat juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masuk masjid masih ada sempat tahiyatul masjid, baiknya sholat ya. Oke, itu tidak termasuk ke dalam 12 ini. Kemudian sholat maghrib. Nah, setelah maghrib ada sholat ba'diyah. Nah, ba'diyah ini 2 rakaat setelah maghrib. Nah, ini masuk ke dalam 12 ini. Maka kalau kita lakukan berarti sudah 10. Tinggal 2 lagi. Nah, nanti datang Isya. Antara azan dengan qomatnya Isya, boleh enggak kita 2 rakaat salat? Ya boleh kalau memang disempatkan oleh masjid. Kalau di sini kan biasanya langsung azan nih, langsung qomat biasanya. Iya.
Kadang-kadang kayak gitu. Atau kadang-kadang langsung qomat, atau di beberapa masjid ada yang langsung qomat, ada yang disempetin 5 menit. Boleh 2 rakaat kalau misalnya sempat, silakan. Tapi itu tidak ditekankan. Bukan termasuk ini. Nah, setelah Isya baru ada salat ba'diyah 2 rakaat. Nah, itu genap 12. 12 genap. Nah, kata Syekh Utsaimin, di zahirnya hadis, ya, kalau kita melakukan itu 1 hari aja, dalam seumur hidup dapat 1 rumah. Ya, dapat 1 rumah. Gimana kalau misalnya kita melakukan seminggu 7 hari? 7 rumah. Ya, logika kita sekarang gitu, zahirnya kayak gitu kan. Semakin banyak rumahnya kita di surga, semakin luas kan petak yang kita dapat. Jadilah orang yang kemaruk buat surga gitu loh ya. Kalau di dunia kan, kalau kemaruk kan jelek gitu kan. Tapi kalau surga kan kita tamak untuk pahala Allah, itu malah bagus. Allah Subhanahu wa taala menyukai itu, hamba yang berhasrat ke surga Allah taala. Nah, coba kalau misalnya kita rutinkan ya, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, nah udah 8 tuh ya. Kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2, 12 rakaat. Ya, kalau kita punya istri di rumah 1 sekarang, ntar di surga kan punya, insyaallah mudah-mudahan dapat bidadari gitu kan. Jadi mau di kafling di rumah mana ditaruh enak, ya kan? Pikirannya udah gitu nggak apa-apa, ya kan? Karena emang udah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang beriman dan beramal soleh, dan ini hadisnya. Hadis ini riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Ayo Pak, mari yuk. Bapak-bapak sekalian, ajak keluarganya untuk mengamalkan ini. Ya, minimal diri sendiri dululah ya. Dirutinkan, kemudian nanti insyaallah dimudahkan untuk mendakwahkan kepada saudaranya. Permasalahannya adalah gini Pak, ini masalah fikih juga. Gimana kalau kita kesiangan? Ya, maksud saya, ya kita tetap sholat di masjid misalnya, tapi kita baru bangun melek ketika azan. Nah, sementara azan agak cepet nih, kita butuh pipis dulu gitu kan, butuh wudu dulu. Ya, belum lagi ada yang mandi junub gitu, ada kepanasan, banyak lah hal. Ternyata pas sudah sampai sini qomat. Gak mungkin dong. Imam udah ada imam, ada makmum, udah sholat subuh, kita malah 2 rakaat sendirian di sana, nggak mungkin dan nggak boleh memang. Ya, bahkan bisa nggak sah itu sholatnya, harus mengikuti jemaah, sholat wajib. Ya, kata Nabi SAW, tiada sholat kecuali maktubah, kecuali yang maktubah ini. Kalau udah ada sholat yang wajib, maka yang sunnah nggak boleh diturutin terus. Ya, harus dibatalkan kemudian masuk ke jemaah. Gimana tuh? Apakah otomatis hilang? Enggak, bisa diqadha. Jadi yang bisa diqadha dari sholat itu bukan sholat wajib doang Pak. Sholat sunnah rawatib itu bisa diqadha, bisa ditunaikan nanti, bukan waktunya. Ya, tetapi harus ada uzur, seperti bangunnya agak kesiangan misalnya, atau tadi buang air besar dulu lama, atau ngantri di kosan misalnya, kok yang kos gitu kan. Maka ini uzur, maka boleh diqadha nanti. Kapan qadhanya? Ada yang mengatakan boleh setelah subuh. Ada yang mengatakan qadhalah ketika terbit matahari. Yang penting boleh diqadha pas waktu duha, silakan. Kalaupun dia mau mengqadha setelah subuh, jangan diqadha di masjid. Kenapa? Menimbulkan fitnah Pak. Ntar imamnya ngeliat, lah ini kok sholat lagi dia nih. Jangan-jangan dia nggak merasa saya nggak sah imam saya gitu kan, nanti marah imamnya. Maka coba qadha di rumah nggak apa-apa. Jadi boleh itu. Nanti zuhur nih, yang ngantor misalnya kan, kerja di kantor misalnya, ya kerjaan numpuk, ya kemudian ke masjid kantor ternyata ya udah sholat jemaah. Padahal 4 rakaat nih kita ketinggalan nih, ya kan, 4 rakaat sunnah qobliyah sebelum zuhur. Boleh nggak diqadha? Boleh diqadha. Nanti diqadhanya. Tapi kapan diqadhanya? Ntar habis zuhur. Waduh, jam makan, kita harus makan kan? Ya gimana dong? Jam makan sampai jam 1 doang, kan biasanya gitu ya. Jam 1 kerja lagi. Sementara dalam pekerjaan kita harus profesional. Dituntut profesional, nggak boleh
melakukan perbuatan selain kerja di jam kerja gitu kan. Nah gimana dong, kita nggak sempet nih mengkodoknya karena harus makan, harus kerja. Boleh dikodok habis asar, boleh, karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Ya, nggak sempet qobliyah zuhur, dan habis zuhur kedatangan tamu, beliau malah mengkodoknya setelah asar 4 rakaat, maka boleh. Jadi masalah ini longgar sebenarnya. Selama kita pengen dapat rumah, pengen dapat pahala besar ya Allah, Allah Ta'ala permudah, asal ada uzur. Ya bukan karena malas-malasan. Misalnya tadi malam nonton bola ya sampai subuh, ya kemudian udah azan, ntar nonton bola lagi, nunggu qomat baru qomat masuk ke masjid. Ini nggak boleh dikodok. Kenapa? Karena disengaja. Nah begitu juga maghrib. Ya pokoknya kalau memang sibuk, kesulitan atau sempit waktunya, maka boleh dikodok. Bahkan dalam sebuah fatwa ulama mengatakan kalau memang nggak sempat atau kelupaan atau gimana, dia 12 rakaat satu hari ini full nggak sempet, dan pas malamnya pulang kerja udah capek nggak bisa nunain 12 rakaat kodok, boleh besok paginya. Ya, jadi boleh insyaallah. Mudah nggak? Mudah insyaallah. Ya, tapi kadang-kadang memang kita merasa sulit aja. Coba kita mulai yang sederhana dulu insyaallah. Itu yang pertama, ya dihafalkan Pak ya. Jadi salat sunnah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Insyaallah satu rumah ya. Kemudian yang kedua, membangun masjid. Nah, masjid adalah rumah Allah, tempat untuk bermunajat kepadanya dengan salat, zikir, ilmu dan sebagainya. Jadi masjid itu asalnya itu rumah Allah dan markas ilmu juga. Selain markas salat berjamaah, markas ilmu sebenarnya. Dahulu kala di zaman salaf yang namanya ta'lim itu di masjid. Karena dulu belum ada madrasah. Ya, ulamanya di masjid, para pencari ilmunya di masjid. Cuman sekarang kan orang udah banyak ya. Banyak manusia jadi butuh sekolah. Maka siapapun yang punya andil membangunnya, membangun masjid maksudnya, Allah Ta'ala akan membalasnya dengan membangunkan rumah di surga untuk dia. Tapi sekarang harus diperhatikan maksudnya nanti ya, apa yang dimaksud masjid gitu loh. Apakah sama dengan musola atau maksudnya musola rumah gitu, atau musola kantor sama atau tidak, nanti kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah, sebuah masjid, membangun sebuah masjid karena Allah, walaupun sekecil tempat bertelurnya burung dara pasir atau yang lebih kecil, pokoknya kecil banget, niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ini harus dipahami baik-baik Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Yang dimaksud masjid di sini adalah masjid yang diwakafkan. Ya. Maksudnya memang tanah ini sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh dikelola oleh organisasi, dikelola oleh siapa gitu kan, tapi tanahnya telah diwakafkan. Nah, ini yang dimaksud masjid di sini. Kemudian bagaimana membangunnya? Membangunnya apakah harus dengan mewakafkan? Enggak mesti. Yaitu udah bagus tuh mewakafkan. Bisa membangunnya dengan cara menginfakkan walaupun sedikit. Ya, biasanya kan kalau khutbah Jumat ya, pas Jumatan tuh ada tromol lewat ya, diinfakin gitu. 10.000 bisa jadi itu satu rumah di surga Allah Ta'ala. Iya, jangan diremehkan loh Pak itu ya. Ya. Atau dia membiayai sesuatu yang khusus di masjid. Misalnya itu pintu rusak, nih Anda bayar bikin pintu baru, itu juga mendapatkan rumah. Makanya kata Rasulullah sini, walaupun sekecil tempat bertelurnya burung dara pasir, maksudnya kecil banget, yaitu jasanya tuh kecil, dia tetap dapat rumah dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Gimana kalau misalnya jasanya besar? Gimana kalau dialah yang mewakafkan? Masya Allah, itu lebih besar lagi. Dan bagaimana kalau misalnya mungkin dia nggak punya duit, nggak bisa berjasa duit, tapi dialah yang memanage masjid ini misalnya. Ya Allah alam sebesar apa itu ya. Maksudnya memanage, dia mengatur ya, memperbagus masjid ini
Ya. Nah itu DKM atau takmirnya itu ya insya Allah besar insya Allah pahalanya. Ya. Nah ini yang kedua, membangun masjid. Jadi setiap dari kita bisa punya kontribusi untuk masjid hanya dengan menafkahkan sedikit saja itu udah alhamdulillah. Ya. Tapi tentu keikhlasan diperlukan, ya. Dan juga tentu kuantitas, maksudnya kita orang yang nyumbang 1 juta yang nggak sama dengan yang nyumbang 10.000 gitu, ya. Ya Allah Ta'ala maha adil lah, nanti rumahnya beda-beda lah ya, biar nanti lihat masing-masing hasilnya. Itu yang kedua, mudah ya. Ini mungkin bahkan lebih mudah daripada yang pertama. Yang pertama mungkin kadang kendala ya, tenaga atau kesempatan. Tapi yang kedua, ana yakin bapak-bapak sekalian rahimakumullah bisa melakukannya walaupun sedikit, ya. Ketiga, dan ini juga lebih mudah insyaallah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Cukup segitu aja. Nih, surat ini mungkin pendek, tapi makna yang terkandung dalamnya tentang masalah tauhid begitu besar, agung. Ta'ayal Nabi SAW mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Sebentar, ini pemahamannya harus dipahami ya. Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadi", demi yang jiwaku berada di genggamannya, di tangannya, "Innaha lata'dilu thulutsal Quran". Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran dari sisi makna dan tema, bukan dari sisi pahala. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita memahami kita baca 3 kali Al-Ikhlas sama dengan khatam Al-Quran, itu salah, nggak benar Pak, pemahamannya tidak benar. Nah itu dituturkan oleh para ulama juga seperti itu, nggak benar. Maksudnya kata para ulama bukan seperti itu memahami hadis ini. Yaitu ketika kita membaca surat Al-Ikhlas dengan singkatnya, itu ibarat membaca sepertiga Al-Quran, maksudnya tema. Karena Al-Quran itu tentang tauhid, ya, tentang hukum atau tentang sejarah kisah-kisah. Ya. Nah, Al-Ikhlas itu singkat, cuma 4 ayat, tapi udah menyeluruh semua bab tauhid, bab akidah masuk ke dalam surat Al-Ikhlas. Makanya ketika kita baca Al-Ikhlas itu ibarat kita baca satu tema besar yang itu sepertiganya Al-Quran. Bukan berarti pahalanya sama dengan orang yang baca 10 juz. Ya enggak adil kalau kayak gitu. Fulan baca 10 juz, sampai capek ya. Kita cuma ente 10 juz capek-capek, ada cuma baca Al-Ikhlas doang udah nyampe pahalanya sama ente. Nah, enggak seperti itu maknanya. Ya kan kali katanya kan lebih banyak 10 juz jauh ya. Itu maksudnya tadi ya. Sepertiga Al-Quran maksudnya temanya sepertiga. Tapi pahalanya enggak sampai sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad", barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ya 10 marrat sebanyak 10 kali, apa pahalanya Pak? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat di sini 10 kali aja sampean atau bapak sekalian 10 kali aja baca. Ringan insyaallah, enggak sampai 10 menit, Pak. Enggak sampai 10 menit. Itu dapat berapa rumah? 1 rumah. Sekarang gimana kalau misalnya kita rutinkan, saya sehari minimal 50 lah. Ya, sehari minimal 50. Pas lagi ingat hadis ini, baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lagi naik motor ya mau ke kantor atau naik mobil mau ke kantor misalnya. Ya, baca itu 10 kali. Kadang kita enggak bisa ngitung. Kita sering-seringin aja lah, sering-seringin aja. Yang penting zikir lah. Itu kan yang catatkan Allah, dan catatan Allah Ta'ala melalui malaikatnya itu lebih detail daripada kita nyatat audit ya, apapun. Pasti nanti kelihatan selama kita ikhlas. Maka banyak-banyak baca itu ya, sebanyak-banyaknya, nanti baru kita lihat ternyata satu hari bisa sampai 200 kali kita baca Al-Ikhlas. Berapa kira-kira rumahnya? 20 rumah di surga Allah. Gampang enggak? Gampang, tapi nanti lihat prakteknya bakal agak sulit, Pak. Kenapa? Syaitan enggak mau kita itu dapat gitu.
Makanya kita buat lupa, dibuat malas antar dah gitu kan. Maka harus benar-benar ingat nih. Yuk, ingat kajian ini, maksudnya ingat hadis ini ya. Kemudian amalkan. Mudah Pak ya. Ini mungkin aja nih yang paling mudah dari semua yang tadi. Untuk infakin masjid kadang harus ke masjid dulu gitu kan. Kalau ini bisa dimanapun, kecuali di kamar mandi ya. Dimanapun kita berada selama bukan di kamar mandi, bisa kita amalkan. Terutama pas lagi senggang ya, daripada nonton TV, baca ini dapat satu rumah 10 kali. Ya, alhamdulillah. Mudah insyaallah Pak. Ya, semoga Allah mempermudah jalan kita semua ya Pak. 4, 5 dan 6. Yang keempat, meninggalkan perdebatan. Yang kelima, meninggalkan dusta. Yang keenam, berakhlak mulia. Itu masing-masing ada rumahnya sendiri itu. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku memberikan jaminan. Siapa aku di sini? Rasulullah memberikan jaminan. Lihat, yang ngasih jaminan tuh Rasulullah nih. Ya, bukan Pak RT. Ya. Aku memberikan jaminan apa? Rumah. Di mana ya Rasulullah? Di pinggiran surga. Jangan bilang pinggiran doang. Lah pinggiran yang namanya surga ya, mau pinggir mau emperan, ya udah syukur banget itu, ya. Di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan miro. Miro ini perdebatan, kalau sekarang namanya debat kusir. Ya, perdebatan walaupun dia orang yang benar. Ini harus dipahami Pak ya. Maksudnya miro ini bukan debat biasa, diskusi bukan diskusi biasa, diskusi antang itu bukan. Tapi debat miro ini adalah debat yang kita benar mungkin, tapi lawan kita ngotot. Lawan kita tuh udah tahu salah, ngotot. Kan kadang-kadang kalau kita ketemu orang kayak gitu kan gondok kita ya. Pengen kita antem aja nih orang, ya kan? Ngotot banget ya, keras kepala gitu. Kalau kita tinggalin, sabar, udah enggak mau, udah pergi aja, udah ente ngomong aja sendiri dah gitu. Kalau kita sabarin, dapat satu rumah. Itu kadang berat Pak. Ya, kalau kayak ego kita, ya. Kita juga pengen menang atas dia, tapi kita bener. Tapi kalau ada perasaan pengen menang aja gitu, ya udah astagfirullah udah. Ninggalin gitu, Rasulullah jamin nih orang dapat satu rumah. Ya udah ninggalin, habis itu baca qul huwallahu ahad 10 kali. Waduh, dapat 2 rumah insyaallah. Ya kan? Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku ada memberikan jaminan rumah fi wasatil jannah, di tengah surga. Nah, ini lebih mulia lagi nih. Kalau tadi dapatnya emperan, ya. Kalau ini dapatnya wasat, tengahnya surga. Liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan bohong walau kana wa in kana maziha, walaupun dia dalam bentuk bercanda. Jadi asalnya bercanda itu pun kita nggak boleh bohong Pak. Asalnya loh dalam Islam. Ya, kalau boleh anda sebutin Pak hadisnya. Ada hadis Nabi SAW. Ya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Kata Rasulullah SAW dari Bahz bin Hakim, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqauma wailun lah. Apa kata Rasulullah? Celakalah. Ini wail ini artinya celaka atau neraka atau celakalah bagi yang berbicara ngomong, ya. Lantas dia berdusta, ngomongnya itu bohong. Cuman karena apa? Pengen membuat orang-orang ketawa. Ya. Bercanda maksudnya, dia bercanda, dia bohong, ngomongnya itu enggak benar, bohong. Kalau contoh yang real sekarang lagi hot-hotnya itu seperti stand up comedy Pak, jujurnya. Ya. Ini nih, diancam neraka yang kayak gini. Ini berarti dosa besar bukan? Dosa besar nih. Ya. Dan kita kalau bisa hindari yang kayak gitu, jangan dinikmatin. Memang lucu. Mungkin dulu saya kayak gini, bohong itu semua.
Dan kita tahu dia bohong gitu loh masalahnya. Nah ini nggak boleh seperti ini. Ya, kalaupun kita mungkin nonton nggak seperti dia dosanya, tapi ya kalau bisa jangan, nanti niru lagi jadinya kan. Jadi tinggalkan itu. Kalau kita bisa meninggalkan, pengen bohong nih, pengen bercandain fulan, tapi bohong, kita timbang-timbang, tapi kan saya bercandanya bakal bohong nih, dah tinggalin. Itu dapat satu rumah tuh. Padahal cuman sekali doang. Di mana rumahnya? Di tengah surga, Pak. Subhanallah. Enak gak? Di tengah surga itu kan nikmat, gitu kan. Bukan emperan lagi nih, tengah surga. Ya, jadi kadang-kadang ya kita keceplosan, bercandain orang dan bercandanya kita yang bohong gitu loh. Ya saya juga nggak tahu sampelnya apa, malah saya nggak kebayang jadi kok sekarang. Tapi kadang-kadang kita keceplosan tanpa kita pertimbangkan. Nah, tapi kalau kita keinget hadis ini, bentar, saya mau candain dia tapi kan candaan saya isinya tuh bohong semua. Udah, astagfirullah. Dapat satu rumah ya di tengah surga, subhanallah. Walaupun cuman apa? Mazihan, yaitu bercanda. Ya. Misal kita mau ditilang sama polisi, ya. Diminta suratnya, ada razia gitu. Kita nggak salah apa-apa, diminta surat, ya. SIM, kemudian STNK. Kita belum punya SIM. Ya, kemudian kita bilang ketinggalan di rumah, bohong nggak tuh? Bohong, padahal nggak punya SIM. Bilang aja nggak punya. Bilang ketinggalan di rumah itu bohong dan dosa besar. Coba kalau misalnya ada pikiran, bilang aja lah ketinggalan di rumah. Ya tapi itu bohong ya. Udah, bilang aja jujur aja. Nah, meninggalkan itu dapat satu rumah. Itu satu sampel kecil loh, Pak. Gimana kok sampel di dunia pekerjaan, ya? Bersama anak dan istri. Itu banyak. Gimana kalau setiap hari kita berusaha meninggalkan kebohongan? Dapat berapa rumah? Hanya Allah yang tahu. Ya, nanti bisa dilihat lah. Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan aku jamin dia dapat rumah satu di a'lal jannah, itu berarti paling tingginya surga, Pak. Apa itu namanya? Surga Firdaus. Paling tingginya surga dia dapat rumah. Ya. Bagi orang yang bagus akhlaknya. Gimana caranya bagus akhlaknya? Waduh, ini akhlak ini banyak. Ini berat kok ini, ya. Ini berat. Banyak ya. Akhlak itu mencakup banyak sekali, ya. Kata Nabi SAW, contoh ya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana, gitu. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua dari kalangan kami, atau maksudnya bukan termasuk muslim yang benar, yang berakhlak baik, bukan termasuk itu orang yang enggak sopan sama orang tua, atau juga yang tidak sayang sama orang yang masih muda, gitu. Nah, kalau kita bisa sopan sama orang tua, sayang sama anak muda misalnya, ini baru akhlak benar. Itu contoh ya, masih banyak tentu contoh. Ya seperti ya, jujur, seperti juga tidak menyakiti perasaan orang, tidak menyakiti perasaan tetangga dan seterusnya, banyak sekali. Bagi yang akhlaknya baik, hatinya bersih, itu dapat rumah di setinggi-tinggi surga. Karena memang sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, wallahu a'lam. Itu tadi meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta dan berakhlak mulia. Nah, sekarang yang ketujuh dan yang terakhir ini, amalan terakhir yang sifatnya kondisional relatif, enggak semua orang dapat, yaitu sabar dan memuji Allah ketika musibah wafatnya anak. Nah, sabar dan bahkan memuji Allah ketika mendapatkan musibah wafatnya anak kita kandung, ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abdi," apabila anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi," kalian telah mencabut nyawa anak hambaku, kata Allah. Maka fayaquluna na'am, maka para malaikat bilang, iya ya Allah, kami cabut nyawa hambamu.
nyawa anaknya hambamu. Fayaqul, maka Allah kemudian bertanya lagi pada malaikat, qabattum thamarata fuadi, kalian telah mencabut nyawa buah hati anak itu, buah hati hambaku itu? Maka malaikat menjawab, na'am, iya ya Allah, kami mencabut buah hati hambamu itu. Ya. Fayaqul, maka Allah bertanya lagi, madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku setelah kalian cabut nyawa anaknya? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Hambamu ini, yaitu bapaknya anak ini, memujimu, berkata berarti alhamdulillah. Anaknya mati bilang alhamdulillah. Gimana Pak? Kalau antum yang merasakan gimana Pak? Di depan istri bilang gitu, Bapak, wafat anak kita Pak, alhamdulillah. Waduh, ngamuk itu istri, ya kan? Tapi bilangnya biasa aja gitu, alhamdulillah. Wastarja, dan beristirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang sabar tuh. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah mereka? Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah ini umum ya, baik kematian anak atau kekurangan ekonomi atau kecelakaan apapun, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang ini kata malaikat, hambamu ini ya Allah, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah pun berkata kepada malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku itu di surga sebuah rumah di surga. Bina sebuah rumah di surga, wahai para malaikat. Wasammuhu baital hamd, dan namai rumah itu dengan nama Baitul Hamd, rumah pujian. Ya. Jadi itu kalau misalnya anaknya meninggal, baik yang masih kecil ya ataupun yang sudah besar. Saya nggak tahu kok keguguran ya masuk sini apa enggak, saya nggak tahu. Ya, cuman ini zahirnya sih yang sudah keluar, yang sudah ngebrojol ya. Kalau yang masih di dalam rahim saya nggak tahu. Nah gitu, jadi tadi ada 7 amalan. Yang pertama apa Pak? Salat sunnah rawatib berapa rakaat? 12 dalam sehari ya, semalam. Itu dimulai dari salat subuh, sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Itu tolong dijaga. Itu aja nggak apa-apa, itu aja dijaga lah. Ya, kalau emang nggak bisa, mungkin duha kurang bisa karena kerja sibuk ya, atau mungkin sholat sunnah lainnya nggak bisa, coba itu yang dijaga. Ya, semoga Allah jadikan kita istiqomah ya Pak. Kemudian yang kedua, setelah itu apa? Membangun masjid. Apakah harus dengan mewakafkan? Nggak harus. Menyumbang tromol aja itu insya Allah dapat. Semampunya. Allah Ta'ala tidak mengkadarkan harus sekian nominal yang enggak. Semampunya, seikhlasnya, ya terserah. Semakin banyak, semakin bagus. Cuman yang penting jangan sampai menistakan hak keluarga ya. Jadi ada buat masjid sedekah, ada buat keluarga. Ya semakin banyak, semakin besar nominalnya, semakin ikhlas, semakin insya Allah semakin indah pahalanya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling mudah insya Allah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dapat 1 rumah. Gimana kalau misalnya kita baca 100 kali, insya Allah 10 rumah. Ya, dalam seminggu 1000 kali. Udahlah, nggak bisa dihitung lah ya. Kemudian misalnya yang keempat, meninggalkan perdebatan walaupun di pihak yang benar. Perdebatan maksud adalah perdebatan yang berefek buruk ya. Berefek penyakit hati, marah-marahan ya, atau keras kepala, tinggalin, dapat rumah. Yang kelima, meninggalkan dusta walaupun bercanda. Pokoknya penting tinggalin dusta lah. Ngomong apa adanya aja gitu. Ya kecuali kalau terpaksa ya. Yang keenam, berakhlak mulia. Ini yang paling tinggi sebenarnya ini. Ini saya yakin dari semua ini Pak, yang paling tinggi itu akhlak mulia.
Ya. Karena orang terbaik itulah yang paling mulia akhlaknya. Iya. Dan itu sulit, Pak, sulit sekali. Harus membutuhkan kesabaran, ya. Apalagi kalau dia berdakwah, apalagi tokoh masyarakat, ya, itu tantangannya banyak. Akhlaknya harus mulia. Makanya kata Rasulullah, kalau dia berakhlak mulia, dapat rumah di setinggi-tingginya surga. Berarti ini yang paling bagus dari semua amalan tadi dan paling tinggi rumahnya. Ya, kemudian yang ketujuh, sabar dan memuji Allah ketika wafatnya anak. Ya, khusus di anak ya. Kalau wafatnya istri, sabar, ya nggak masuk, ya nggak masuk sini. Ini wafatnya anak aja. Wallahu taala alam. Itu dari teks yang bisa saya berikan. Kalaupun bapak-bapak rahimakumullah yang belum dapat, mau mendapatkan, mungkin bisa di copy atau semacamnya ya. Mohon maaf karena saya tidak tahu jumlah hadirin. Jadi mungkin kira-kira 15, kirain segitu kirainnya. Iya. Kira-kira gimana? Apa kita cukupkan sampai sini insyaallah Pak ya? Mudah-mudahan jelas semuanya Pak ya. Tolong amalkan dan kita sama-sama memohon kepada Rabb kita, ya Allah, jadikanlah kita orang yang istiqomah dalam mengamalkan ilmu kita. Allahumma amin. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dunia dan akhirat, dan diselamatkan di kubur dan juga di akhiratnya. Allahumma amin. Kita tutup Pak ya dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih atas kedatangan dan kehadiran dan perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.